Salam, selamat pagi. Selamat bertemu kembali dalam ibadah Anak Besar tanggal 20 Desember 2020. Tentu hari Minggu ini kita mengalami banyak sukacita. Sukacita yang kita alami ini adalah berkat dari Tuhan, di mana di minggu ini, di bulan ini kita menyambut kedatangan Juru Selamat kita, yaitu hari Natal. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk masuk dalam ibadah, dan kita akan mengalami kehadiran Tuhan dalam ibadah kita pada hari Minggu ini. Mari kita bangkit berdiri, kita akan mulai ibadah kita. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Amin. Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 109. Hai mari berhimpun. Hai mari berhimpun dan bersukaria. Hai mari semua ke Betlehem. Lihat yang lahir, Raja bala sorga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Ya, anak-anak sekolah minggu, Ibu Guru mau bertanya, siapa di sini yang punya nama? Ya, tentunya kita semua mempunyai nama. Tahukah anak-anak sekolah minggu, apa maksud orang tua kita memberi nama kepada kita? Tentu ada maksud-maksud tertentu dari orang tua kita. Ada arti tertentu dari nama kita. Tentunya kita bertanya-tanya dalam diri kita, saya dikasih nama Selfie, apa artinya kira-kira? Nah, kalau kita sudah tahu apa arti nama kita, mari kita bagikan kepada teman kita bahwa nama saya artinya ini, nama saya artinya ini. Olehnya itu, karena kita sudah diberikan nama yang baik dengan arti yang baik, mari kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, tolong kami untuk menyadari dan meyakini bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Rencana Allah pasti terlaksana dalam hidup kami. Ajar kami untuk selalu setia dan berharap pada pertolongan Tuhan. Ajar kami untuk senantiasa bersyukur dalam kehidupan anugerah Tuhan. Amin. Mari kita membaca Mazmur secara berbalasan dari Mazmur 80 ayat 4 sampai dengan 8. Mazmur 80 ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Saya akan membacakan kalimat yang agak keluar, dan anak-anak sekolah minggu akan membacakan kalimat yang agak ke dalam. Kita mulai doa untuk keselamatan Israel. Ayat 4, Ya Allah, pulihkanlah kami. Tuhan Allah semesta alam, Engkau memberi mereka makan roti cucuran air mata. Engkau membuat kami menjadi pokok percederaan tetangga-tetangga kami. Ya Allah semesta alam, pulihkanlah kami. Amin. Mari kita menyambut pembacaan Mazmur kita dari Kidung Jemaat 381 dengan lagu berjudul Yang Maha Kasih, yaitu Allah. Yang Maha Kasih yaitu Allah, Allah pengasih pun bagiku. Aku selamatlah oleh kasih-Nya, oleh kasih-Nya kepadaku. Sekarang kita akan
masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Namun sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah yang baik, Raja kekasih hati kami, ungkapan syukur tiada hentinya kami naikkan kepadamu Tuhan, karena Tuhan senantiasa mengasihi dan memelihara kami dalam sepanjang kehidupan kami. Teristimewa pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh berkumpul bersama menaikkan ibadah syukur kami kepadamu. Dan sebagai landasan ibadah kami ini Tuhan, kami akan mendengarkan ceritamu. Engkau berkati kami semuanya, biarlah kami boleh memahami cerita yang disampaikan, dan apa yang kami dengarkan itu Tuhan boleh kami lakukan dalam seluruh kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang akan bercerita, kuasai dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga ceritamu ini boleh disampaikan seturut dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah ya Allah, karena kami anak-anak-Mu sudah sedia untuk mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak sekolah minggu, sekarang kita akan mendengarkan cerita tentang dua orang perempuan yang tinggal bersama, yaitu Maria dan Elizabeth. Maria dan Elizabeth ini tinggal bersama selama 3 bulan. Dan tibalah waktunya untuk Elizabeth melahirkan. Setelah Elizabeth melahirkan, banyak orang-orang yang di sekitar dia datang mengunjunginya dan memberikan ucapan selamat. Kenapa? Karena Elizabeth sudah melahirkan seorang anak laki-laki. Dan orang-orang bertanya satu sama lain, siapa gerangan nama anak ini? Lalu yang lainnya berkata, sebaiknya anak ini diberi nama Sakaria, sama dengan bapak. Tetapi Elizabeth bilang, tidak. Anak saya ini akan saya beri nama Yohanes, sesuai dengan nama yang diberikan oleh malaikat Gabriel kepada Sakaria. Lalu orang lain lagi bertanya, kenapa harus diberi nama Yohanes? Kenapa bukan Sakaria? Lalu orang-orang pun bertanya kepada Sakaria, Sakaria, anakmu akan diberi nama oleh ibunya Yohanes. Apakah kau setuju? Lalu Sakaria pun meminta kertas dan dia menuliskan nama anaknya, yaitu Yohanes. Kenapa Sakaria menulis nama anaknya tidak langsung diucapkan dengan mulutnya? Karena pada saat itu Sakaria masih dalam melaksanakan hukuman dari Tuhan. Karena pada waktu dia diberitahukan bahwa dia akan mempunyai seorang anak, dia tidak percaya. Kenapa dia tidak percaya? Karena dia sudah tua, bahkan istrinya pun sudah tua. Akhirnya karena ketidakpercayaannya, dia pun dihukum dengan dibuat bisu oleh Tuhan sampai Yohanes anaknya lahir. Dan setelah dia menuliskan nama anaknya Yohanes, akhirnya lidahnya pun menjadi bergerak dan dia bisa berbicara. Orang-orang di sana bersyukur karena Yohanes sudah lahir, Sakaria dan Elizabeth sudah lahir, dan Sakaria pun bersuka cita karena selama ini, selama 9 bulan dia tidak bisa berbicara, dan pada saat anaknya lahir dia bisa berbicara. Sakaria pun memuji-muji Tuhan karena apa yang dikatakan oleh Tuhan melalui malaikat Gabriel semuanya terjadi pada saat itu. Bahwa dia akan bisu selama anaknya dikandung
sampai pada saat anaknya lahir. Dan apa yang dikatakan oleh malaikat pada saat itu, semuanya terjadi. Jadi Sakaria di dalam kebisuannya itu, dia senantiasa memuji dan bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan senantiasa memelihara kehidupannya. Bahkan pada saat anaknya lahir, dia tetap bersyukur kepada Tuhan, bahkan lebih lagi bersyukur kepada Tuhan, karena dia sudah dikaruniai seorang anak. Dia tidak berhenti menyanyi dan memuji Tuhan, karena dia bersyukur bahwa Tuhan senantiasa mengabulkan segala doa yang ia panjatkan kepada Tuhan. Tidak putus-putus dia memuji Tuhan, tidak putus-putus dia bernyanyi kepada Tuhan, menaikkan ungkapan syukur kepada Tuhan, karena Tuhan sudah memberikan dia seorang anak laki-laki, yaitu Yohanes. Demikian cerita kita. Cerita kita ini diberi satu judul, Rencana Allah Pasti Terlaksana. Rencana Allah kepada Sakaria untuk memberikan dia seorang anak laki-laki akhirnya terlaksana pada hari ini. Cerita kita ini terambil dari Lukas 1 ayat 57 sampai dengan 80. Dari Lukas 1 ayat 57 sampai 80. Kita baca bersama-sama. Lukas pasal 1 ayat 57 sampai dengan ayatnya yang ke-80. Mari kita membaca. Saya yang membacakan ayat yang ganjil dan anak-anak sekolah minggu membaca ayat yang genap. Kita mulai. Kelahiran Yohanes Pembaptis. Kemudian genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Sakaria menurut nama bapaknya. Kata mereka kepadanya, tidak ada di antara sanak saudaramu, tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian. Ia meminta batu tulis, lalu ia menuliskan kata-kata ini, namanya adalah Yohanes. Dan mereka pun heran semuanya. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya, dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Dan Sakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus lalu bernubuat, katanya, ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud hambanya itu. Untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita. Yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham, bapa leluhur kita, bahwa ia mengaruniai kita. Dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka. Untuk menyinari mereka yang diam di dalam kegelapan
dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Amin. Demikian firman Tuhan. Sekarang kita akan menaikkan doa Bapa kami. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang tibalah saatnya kita akan memberikan ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Dan mari kita membawa ungkapan syukur itu kepada Tuhan. Dan dengarkanlah firman Tuhan dari Mazmur 81 ayat 2. Bersorak-soraklah bagi Allah kekuatan kita, bersorak-soraklah bagi Allah Yakub. Sambil kita membawa persembahan, kita iringi dengan lagu dari Kidung Jemaat 119. Hai dunia, gembiralah. Hai dunia, gembiralah, dan sambut rajamu. Di hatimu terimalah, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena penyertaan-Mu selalu Engkau berikan kepada kami. Teristimewa di hari Minggu ini kami sudah bernyanyi, kami sudah mendengarkan cerita-Mu. Biarlah firman yang kami dengarkan itu boleh tertanam baik di hati kami untuk kami pakai dalam seluruh kehidupan kami. Bapa di sorga, kami berdoa buat persembahan yang kami sudah berikan kepadamu. Engkau berkati persembahan itu, biarlah boleh berguna untuk kelebaran akan firman-Mu. Berkati anak-anak sekolah minggumu Tuhan dalam keberadaan, dalam kehidupan sepanjang hari. Biarlah Tuhan Engkau memberkati mereka, berikan kekuatan, kesehatan kepada mereka. Memberkati mereka dalam seluruh kehidupan mereka, dalam pergaulan mereka. Biarlah mereka senantiasa boleh menjadi anak yang baik, anak yang taat, anak yang setia, anak yang dengar-dengaran kepada orang tua, terlebih-lebih kepadamu. Kami berdoa buat orang tua kekasih kami yang bersama-sama dengan kami maupun yang tidak bersama dengan kami. Engkau berkati mereka dalam tugas dan pekerjaan mereka. Biarlah mereka senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan. Bahkan dalam pelayanan mereka Engkau berkati sehingga mereka boleh mengangkat tugas dan pelayanan ini dengan penuh tanggung jawab. Berkati teman-teman kami yang dalam keadaan sakit, Tuhan sembuhkan mereka. Biarlah ya Tuhan Engkau senantiasa datang sebagai dokter yang tidak kelihatan sehingga mereka boleh Engkau jamah, sehingga mereka boleh sembuh dan boleh sehat kembali. Yang malas Tuhan Engkau ketuk pintu hatinya agar minggu depan mereka boleh bersama-sama dengan kami beribadah kepadamu. Bapa di sorga, kami berdoa buat masa-masa pandemi COVID-19 ini Tuhan Engkau berkati segala usaha pemerintah kami dalam memutuskan mata rantai ini. Biarlah dengan kuasa Tuhan usaha-usaha yang dilakukan boleh berhasil dan virus-virus ini boleh hilang, boleh hancur di muka bumi ini karena tangan kuasa Tuhan. Bapa di sorga, ajar kami senantiasa untuk menaati aturan pemerintah, selalu mencuci tangan, menjaga kebersihan, memakai masker, dan tidak selalu keluar rumah. Tuhan Allah Bapa di surga, ampunkan segala salah dan dosa kami yang kami lakukan melawan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa syukur kami, doa syafaat kami, doa permohonan kami yang kami bawa dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ya, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, ada ayat hafalan untuk kita hafal bersama, yaitu dari Lukas 1 ayat 68. Dari pembacaan kita tadi, Lukas 1 ayat 68 kita baca bersama-sama. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia melawat umat-Nya dan membawa kelepasan baginya. Kita ulang sekali lagi. Terpujilah Tuhan Allah Israel,
sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Setelah dihafal, divideokan lalu dikirim ke grup anak besar. Sekarang kita mendengarkan petunjuk hidup baru. Kita akan menjalani kehidupan dengan senantiasa percaya bahwa rencana Allah pasti terlaksana karena firman-Nya. Oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan Ia akan melawat kita surya pagi dari tempat yang tinggi untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Lukas 1 ayat 78 sampai 79. Mari kita bangkit berdiri, kita menyanyi terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan sudah sayangi kami. Terima kasih Tuhan. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan melihat engkau, Tuhan menjaga engkau, Tuhan menyayangi engkau. Haleluya, amin. Demikian ibadah kita. Selamat hari Minggu, selamat menyambut hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Sampai bertemu kembali minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Berkati